24. Ilmu dan pengembangan kebudayaan nasional. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan dan pengetahuan merupakan unsur dari kebudayaan. Kebudayaan di sini merupakan seperangkat sistem nilai, tata hidup, dan sarana bagi manusia dalam kehidupannya. Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang mencerminkan aspirasi dan cita-cita suatu bangsa yang diwujudkan dengan kehidupan bernegara. Pengembangan kebudayaan nasional merupakan bagian dari kegiatan suatu bangsa, baik disadari atau tidak, maupun dinyatakan secara eksplisit atau tidak. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang paling tergantung dan saling mempengaruhi. Pada satu pihak, pengembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaannya, sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. Ilmu terpadu secara intim dengan keseluruhan struktur sosial dan tradisi kebudayaan, kata Taklot Parsons. Mereka saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dapat berkembang dengan pesat, demikian pula sebaliknya, masyarakat tersebut tak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapan. Dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional, ilmu mempunyai peranan ganda. Pertama, ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan kebudayaan nasional. Kedua, ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak suatu bangsa. Pada kenyataannya, kedua fungsi ini terpadu satu sama lain dan sukar dibedakan. Pengkajian pengembangan kebudayaan nasional kita tidak dapat dilepaskan dari pengembangan ilmu. Dalam kurun waktu dewasa ini, yang dikenal sebagai kurun ilmu dan teknologi, kebudayaan kita pun tak terlepas dari pengaruhnya dan mau tidak mau harus ikut memperhitungkan faktor ini. Sayangnya, yang lebih dominan pengaruhnya terhadap kehidupan kita adalah teknologinya yang merupakan produk dari kegiatan ilmiah. Sedangkan hakikat keilmuan itu sendiri yang merupakan sumber nilai yang konstruktif bagi pengembangan kebudayaan nasional, pengaruhnya dapat dikatakan minimal sekali. Untuk itu, maka pengkajian kita akan difokuskan pada usaha untuk meningkatkan peranan ilmu sebagai sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan nasional. Dalam hal ini, maka pertama sekali akan dikaji hakikat ilmu dan nilai-nilai yang dikandungnya, serta pengaruhnya terhadap pengembangan kebudayaan nasional. Setelah itu akan dipikirkan langkah-langkah yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan peranan keilmuan. Ilmu sebagai suatu cara berpikir. Ilmu merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Berpikir bukan satu-satunya cara dalam mendapatkan pengetahuan. Demikian juga ilmu bukan satu-satunya produk dari kegiatan berpikir. Ilmu merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang secara umum dapat disebut sebagai berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan kegiatan berpikir yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut pada hakikatnya mencakup dua kriteria utama, yakni pertama, berpikir ilmiah harus mempunyai alur jalan pikiran yang logis, dan kedua, pernyataan yang bersifat logis tersebut harus didukung oleh fakta empiris. Pernyataan pertama mengharuskan alur jalan pikiran kita untuk konsisten dengan pengetahuan ilmiah yang telah ada, sedangkan persyaratan kedua mengharuskan kita untuk menerima pernyataan yang didukung oleh fakta sebagai pernyataan yang benar secara ilmiah. Pernyataan yang telah teruji kebenarannya ini kemudian memperkaya khasanah pengetahuan ilmiah yang disusun secara sistematik dan kumulatif. Kebenaran ilmiah ini tidaklah bersifat mutlak, sebab mungkin saja pernyataan yang sekarang logis kemudian akan bertentangan dengan pengetahuan ilmiah baru, atau pernyataan yang sekarang didukung oleh fakta ternyata kemudian ditentang oleh penemuan baru. Kebenaran ilmiah terbuka bagi koreksi dan penyempurnaan. Dari hakikat berpikir ilmiah tersebut, maka kita dapat menyimpulkan beberapa karakteristik dari ilmu. Pertama ialah bahwa ilmu mempercayai rasio sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Walaupun sedemikian, maka berpikir secara rasional ini pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sampai kepada kesimpulan yang dapat diandalkan. Untuk itu,
Maka ilmu mempunyai karakteristik yang kedua, yakni alur jalan pikiran yang logis, yang konsisten dengan pengetahuan itu didukung fakta atau mengandung kebenaran secara empiris. Untuk itu, maka ilmu mensyaratkan karakteristik yang ketiga, yakni pengujian secara empiris sebagai kriteria kebenaran objektif. Pernyataan yang dijabarkan secara logis dan telah teruji secara empiris selalu dianggap benar secara ilmiah dan memperkaya khasanah pengetahuan ilmiah. Walaupun demikian, tidak ada jaminan bahwa pernyataan yang sekarang benar secara ilmiah kemudian lalu tidak sahih lagi. Untuk itu, maka ilmu mensyaratkan karakteristik keempat, yakni mekanisme yang terbuka terhadap koreksi. Dengan demikian, maka manfaat nilai yang dapat ditarik dari karakteristik ilmu ialah sifat rasional, logis, objektif, dan terbuka. Di samping itu, sifat kritis merupakan karakteristik yang melandasi keempat sifat tersebut. Ilmu sebagai asas moral. Ilmu merupakan kegiatan berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, atau secara lebih sederhana, ilmu bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Kriteria kebenaran dalam ilmu adalah jelas sebagaimana yang dicerminkan oleh karakteristik berpikir. Kriteria kebenaran ini pada hakikatnya bersifat otonom dan terbebas dari struktur kekuasaan di luar bidang keilmuan. Artinya, dalam menetapkan suatu pernyataan, apakah itu benar atau tidak, maka seorang ilmuwan akan mendasarkan penarikan kesimpulannya kepada argumentasi yang terkandung dalam pernyataan itu dan bukan kepada pengaruh yang terbentuk kekuasaan dari kelembagaan yang mengeluarkan pernyataan itu. Hal ini sering menempatkan kaum ilmuwan dalam posisi yang bertentangan dengan pihak yang berkuasa yang mungkin mempunyai kriteria kebenaran yang lain. Kriteria ilmuwan dan politikus dalam membuat pernyataan adalah berbeda seperti yang dinyatakan ahli fisika Szilard. Jika seorang ilmuwan mengatakan sesuatu, maka rekan-rekannya pertama sekali akan bertanya apakah yang ditanyakan itu mengandung kebenaran atau tidak. Sebaliknya, jika seorang politikus mengatakan sesuatu, maka rekan-rekannya pertama sekali akan bertanya mengapa ia menyatakan hal itu, dan baru kemudian atau bahkan mungkin juga tidak, mereka mempertanyakan apakah pernyataan itu mengandung kebenaran. Di samping itu, kebenaran bagi kaum ilmuwan mempunyai kegunaan khusus, yakni kegunaan yang universal bagi umat manusia dalam meningkatkan martabat manusiawinya. Secara nasional, maka ilmuwan tidak mengabdi golongan, klik politik, atau kelompok-kelompok lainnya. Secara internasional, kaum ilmuwan tidak mengabdi ras, ideologi, dan faktor-faktor pembatas lainnya. Dua karakteristik ini merupakan asas moral bagi kaum ilmuwan, yakni meninggikan kebenaran dan pengabdian secara universal. Tentu saja dalam kenyataannya, pelaksanaan asas moral ini tidak mudah sebab sejak tahap perkembangan ilmu yang sangat awal, kegiatan ilmiah ini dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dari luar. Hal ini menurut Bahtiar Rifai lebih menonjol lagi di negara-negara yang sedang berkembang, karena sebagian besar kegiatan keilmuan merupakan kegiatan aparatur negara, nilai-nilai ilmiah dan pengembangan kebudayaan nasional. Sampailah kita kepada 7 nilai yang terpancar dari hakikat keilmuan, yakni kritis, rasional, logis, objektif, terbuka, menjunjung kebenaran, dan pengabdian universal. Di manakah lalu peranan ketujuh nilai tersebut dalam pengembangan kebudayaan nasional? Dalam pembentukan karakter bangsa, sekiranya bangsa Indonesia bertujuan menjadi bangsa yang modern, maka ketujuh sifat tersebut akan konsisten sekali. Bangsa yang modern akan menghadapi berbagai permasalahan dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan, ilmu atau teknologi, pendidikan, dan lain-lain yang membutuhkan cara pemecahan masalah secara kritis, rasional, logis, objektif, dan terbuka. Sedangkan sifat menjunjung kebenaran dan pengabdian universal akan merupakan faktor yang penting dalam pembinaan bangsa atau nation building, di mana seseorang lebih memiliki menitik beratkan kebenaran untuk kepentingan nasional dibandingkan kepentingan golongan. Bukan saja seni, namun juga ilmu dalam hakikatnya yang murni bersifat mempersatukan. Pengembangan kebudayaan nasional pada hakikatnya adalah perubahan dari kebudayaan yang sekarang bersifat konvensional ke arah situasi kebudayaan yang lebih mencerminkan aspirasi dan tujuan nasional.
Proses pengembangan kebudayaan ini pada dasarnya adalah penafsiran kembali dari nilai-nilai konvensional agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman serta penumbuhan nilai-nilai baru yang fungsional. Untuk terlaksananya kedua proses dalam pengembangan nasional tersebut, maka diperlukan sifat kritis, rasional, logis, objektif, terbuka, menjunjung kebenaran, dan pengabdian universal. Pengabdian universal ini dalam skala nasional adalah orientasi terhadap kebenaran tanpa ikatan primordial yang mengenakan argumentasi ilmiah sebagai satu-satunya kriteria dalam menentukan kebenaran. Sebagai bangsa, maka kita masih berada dalam tahap menjadi instatu nascendi di mana semangat pionir dan kepahlawanan masih diperlukan. Semangat pionir dan kepahlawanan berkaitan erat dengan keberanian dan sikap sosial. Semangat pionir dan kepahlawanan itu dapat didefinisikan sebagai keberanian untuk memperjuangkan kepentingan umum. Ilmu mengajari kita tentang keberanian moral untuk mempertahankan apa yang dianggap benar dengan ilmu merupakan arena dari petualangan idea, di mana semangat pionir dapat menjelajah secara leluasa dalam mengabdi tanah air kita. Sic itur ad astra, pergilah kau ke bintang-bintang, anak muda, seru Virgil. 70-19 sebelum Masehi. Ke arah peningkatan peranan keilmuan, sekiranya kita diterima bahwa ilmu bersifat mendukung pengembangan kebudayaan nasional, maka masalahnya adalah bagaimana caranya meningkatkan peranan keilmuan dalam kehidupan kita. Meski disadari bahwa keadaan masyarakat kita sekarang masih jauh dari tahap masyarakat yang berorientasi kepada ilmu. Bahkan dalam masyarakat yang telah terdidik pun, ilmu masih merupakan koleksi teori-teori yang sifat akademik yang sama sekali tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Memperhatikan keadaan seperti ini, maka diperlukan langkah-langkah yang sistemik dan sistematik untuk meningkatkan peranan dan kegiatan keilmuan yang pada pokoknya mengandung beberapa pemikiran sebagaimana tercakup di bawah ini. Pertama, ilmu merupakan bagian dari kebudayaan dan oleh sebab itu, langkah-langkah ke arah peningkatan peranan dan kegiatan keilmuan harus memperhatikan situasi kebudayaan masyarakat kita. Hakikat ilmu itu sendiri adalah universal, namun peranannya dalam kehidupan tidaklah terlepas dari matriks kebudayaan secara keseluruhan. Langkah-langkah yang gegabah dalam mempromosikan ilmu bukan saja akan berakhir dengan kegagalan, namun lebih penting lagi akan menimbulkan perasaan antipati terhadap segenap yang berkonotasi keilmuan. Untuk itu, harus ditempuh pendekatan yang bersifat edukatif dan persuasif dengan menghindarkan konflik-konflik yang tidak perlu. Reinterpretasi dari nilai-nilai yang ada harus merupakan titik tolak dalam pengajuan argumentasi mengenai keilmuan. Kedua, ilmu merupakan salah satu cara dalam menemukan kebenaran. Di samping ilmu, masih terdapat cara-cara lain yang sah sesuai dengan lingkup pendekatan dan permasalahan masing-masing. Asas ini harus digarisbawahi agar usaha mempromosikan ilmu tidak menjurus kepada timbulnya gejala yang disebut scientisme. Suatu gejala yang disebut Gerald Halton sebagai kecanduan terhadap ilmu dengan kecenderungan untuk membagi semua pemikiran kepada kedua golongan, yakni ilmu dan omong kosong. Pendewaan terhadap akal sebagai satu-satunya sumber kebenaran harus dihindarkan. Ketiga, asumsi dasar dari semua kegiatan dalam menemukan kebenaran adalah rasa percaya terhadap metode yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut. Pertanyaan ini berlaku pula bagi kaum ilmuwan, mengapa mereka mempergunakan metode ilmiah dalam menemukan kebenaran. Jawabannya tentu saja ialah karena mereka percaya kepada metode ilmiah sebagai cara menemukan kebenaran yang dapat diandalkan. Demikian juga halnya dengan mereka yang mempergunakan cara-cara lain dalam menemukan kebenaran. Dalam masyarakat kita, maka percaya kepada cara berpikir seseorang dilandasi dengan kepercayaan terhadap pribadi orang tersebut. Oleh sebab itu, maka salah satu langkah yang penting dalam meningkatkan peranan keilmuan dalam masyarakat kita adalah dengan jalan meninggikan integritas ilmuwan dan lembaga keilmuan. Dalam hal ini, maka modus operandinya adalah melaksanakan dengan konsekuen kaidah moral dari keilmuan.
Keempat, pendidikan keilmuan harus sekaligus dikaitkan dengan pendidikan moral. Makin pandai seseorang dalam bidang keilmuan, maka harus makin luhur landasan moralnya. Harus digarisbawahi bahwa etika dalam kegiatan keilmuan merupakan kaidah imperatif dengan pelanggaran mempunyai akibat yang serius. Kebudayaan, nyontek, hasil pemikiran orang lain, dan membajak hasil karya orang lain yang sekarang ini bersimpah rajalela dan bidang pendidikan dan penciptaan tidaklah bersifat mendidik dan harus segera dihilangkan. Undang-undang hak cipta dan tradisi keilmuan yang sehat harus segera dikembangkan. Kelima, pengembangan bidang keilmuan harus disertai dengan pengembangan dalam bidang filsafat terutama yang menyangkut keilmuan. Pengembangan yang seimbang antara ilmu dan filsafat akan bersifat saling menunjang dan saling mengontrol terutama terhadap landasan epistemologi atau metode dan aksiologi atau nilai keilmuan. Filsafat ilmu seyogyanya diberikan di pendidikan tinggi untuk lebih mengenalkan mahasiswa kepada ilmu sebagai suatu kegiatan berpikir dalam menemukan kebenaran. Filsafat ilmu ini mencakup terutama hakikat metode ilmiah dan sarana-sarana berpikir ilmiah yakni bahasa, logika, matematika, dan statistika. Pembahasan dilakukan secara sistematik dan terpadu ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan tujuan akhir untuk mengetahui hakikat ilmu dan peranan bahasa, logika, matematika, dan statistika dalam kegiatan ilmu. Keenam, kegiatan ilmiah haruslah bersifat otonom yang terbebas dari kekangan struktur kekuasaan. Pengendalian kegiatan keilmuan seperti yang pernah dilakukan pemerintahan Nazi dengan menyensor semua disertasi doktor dan pengarahan pemerintahan Soviet Uni terhadap kegiatan keilmuan yang menimbulkan Lysenkoisme, yaitu prototipe keilmuan pratisan dengan sponsor pemerintah akan merugikan ilmu itu sendiri dan harus dihindarkan. Ilmu tidak dapat berkembang tanpa kontrol kaum ilmuwan sendiri, kata Bernard Barber. Dan otonomi ini diberikan terhadap ilmu dalam dunia modern. Untuk itu kebenaran mimbar akademik yang didukung oleh tradisi keilmuan yang sehat harus dijunjung tinggi. Pada hakikatnya, semua unsur kebudayaan harus diberi otonomi dalam menciptakan paradigma mereka sendiri. Terlalu banyak campur tangan dari luar hanya akan menimbulkan paradigma semua yang tidak ada gunanya. Paradigma agar bisa berkembang dengan baik membutuhkan dua syarat, yakni kondisi rasionalitas dan kondisi psikososial kelompok. Kondisi rasionalitas menyangkut dasar pikiran paradigma yang berkaitan dengan makna, hakikat, relevansinya dengan permasalahannya yang dihadapi. Sedangkan kondisi psikososial menyangkut keterlibatan dan keterikatan semua anggota kelompok dan mengembangkan dan melaksanakan paradigma tersebut. Walaupun demikian, kita tidak berarti bahwa kegiatan keilmuan harus terlepas sama sekali dari kontrol pemerintah dan masyarakat. Hal ini adalah tidak dikehendaki dan justru berbahaya, seperti kegiatan penelitian genetika akhir-akhir ini. Masalah yang demikian penting dan bersifat fundamental seyogyanya dikontrol secara ketat oleh segenap pihak yang berkepentingan terlibat. Pada tanggal 26 Maret 1981, majalah Mutiara menyelenggarakan panel untuk membicarakan masalah pusat listrik tenaga nuklir yang akan dibangun oleh Badan Tenaga Atom Nasional. Dengan mengundang berbagai ahli dari kalangan masyarakat yang mendekati permasalahan mengenai tenaga nuklir tersebut, bukan saja dari segi teknis nuklir itu sendiri, melainkan juga dari berbagai segi lain seperti etika, politik, militer, manajemen, dan kultural. Kegiatan semacam ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kontrol masyarakat terhadap kegiatan ilmu dan teknologi yang bukan saja bersifat konstruktif melainkan juga vital dan perlu untuk diselenggarakan. 2. Pola kebudayaan. Ilmuwan pengarang terkenal C.P. Snow dalam bukunya yang sangat provokatif, The Two Cultures, mengingatkan negara-negara barat akan adanya dua pola kebudayaan dalam tubuh mereka, yakni masyarakat ilmuwan dan non-ilmuwan, yang menghambat kemajuan di bidang ilmu dan teknologi.
Analogi ini dapat diterapkan pula di negara kita, bahkan lebih jauh lagi, di mana dalam bidang keilmuan itu sendiri, di negara kita telah mengalami polarisasi dan membentuk kebudayaan sendiri. Polarisasi ini didasarkan kepada kecenderungan beberapa kalangan tertentu untuk memisahkan ilmu ke dalam dua golongan, yakni ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Perbedaan ini menjadi sedemikian tajam, seolah-olah kedua golongan ilmu ini membentuk dirinya sendiri yang masing-masing terpisah satu sama lain. Seakan-akan terdapat kedua kebudayaan dalam bidang keilmuan, yakni ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Terdapat peranata-peranata sosial, bahkan peranata-peranata pendidikan yang masing-masing mendukung kebudayaan tersebut yang makin memperluas jurang pembedaan antara keduanya. Tak dapat disangkal bahwa terdapat perbedaan antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Namun perbedaan ini hanyalah bersifat teknis yang tidak menjurus kepada perbedaan yang fundamental. Dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari kedua ilmu tersebut adalah sama. Metode yang dipergunakan dalam mendapatkan pengetahuannya adalah metode ilmiah yang sama. Tak terdapat alasan yang bersifat metodologis yang membedakan antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu alam mempelajari dunia fisik yang relatif tetap dan mudah dikontrol. Objek-objek penelaahan ilmu-ilmu alam dapat dikatakan tidak pernah mengalami perubahan baik dalam perspektif waktu maupun tempat. Sebuah batuan yang menjadi objek penelaahan kita tetap merupakan batuan yang mempunyai karakteristik yang sama di mana dan kapanpun juga. Hal ini sangat berlainan keadaannya dengan manusia yang menjadi objek penelaahan ilmu-ilmu sosial. Manusia mempunyai satu karakteristik yang unik yang membedakan dia dari wujud yang lain. Dia mempunyai kemampuan belajar dan disebabkan oleh faktor belajar itu dia mengembangkan kebudayaan yang terus berubah dalam arus dan kurun waktu zaman. Karakteristik manusia bukan saja bervariasi dari waktu ke waktu, tetapi juga dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebudayaan yang berhasil dikembangkannya. Perbedaan tersebut tidaklah mengubah apa yang menjadi tujuan penelaahan ilmiah. Ilmu bukan bermaksud mengumpulkan berbagai fakta bagaikan seorang kolektor mengumpulkan macam-macam souvenir dari tempat-tempat yang dikunjunginya. Ilmu adalah bertujuan untuk penjelasan dari gejala-gejala yang kita temukan yang memungkinkan kita mengetahui sepenuhnya hakikat objek yang kita hadapi. Pengetahuan itu memungkinkan kita untuk mengerti dan memberikan kita alat untuk menguasai masalah tersebut. Hal ini berlaku baik bagi ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Dimensi perubahan hanyalah merupakan satu variabel dalam sistem pengkajian ilmiah. Pada hakikatnya, perubahan sosial tak berbeda dengan perubahan fisik dari zat cair yang menghablur. Yang ingin kita ketahui bukan apanya, namun mekanisme apa yang menyebabkan semua hal itu terjadi. Demikian juga tingkat generalisasi antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Bedanya hanya terletak dalam soal gradasi, di mana tingkat keumuman suatu teori ilmu sosial harus lebih jauh diperinci dengan memperhitungkan faktor-faktor yang bervariasi. Rumitnya berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia juga merupakan kesukaran baru dalam usaha untuk mengkajinya secara ilmiah. Dalam soal pengukuran yang menjadi dasar bagi suatu analisis kuantitatif, maka ilmu-ilmu sosial menghadapi dua masalah. Masalah yang pertama adalah sukarnya melakukan pengukuran karena mengukur aspirasi atau emosi seorang manusia adalah tidak semudah mengukur panjang sebuah logam. Masalah yang kedua adalah banyaknya variabel yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Pengaruh kenaikan suhu terhadap panjang sebatang logam dapat segera kita ketahui dan dapat kita isolasikan dalam kegiatan laboratoris. Sedangkan masalah sosial seperti tingkat aspirasi manusia dapat dihubungkan dengan berbagai faktor seperti latar belakang keluarga, pendidikan, penghasilan, ras,
ekonomi, dan agama. Lebih jauh lagi, kaitan antara berbagai faktor ini sukar kita teliti dalam pengamatan di laboratorium karena apa yang terjadi di dalamnya jelas bukan merupakan replika dari kehidupan yang sesungguhnya. Masalah ini menyebabkan ilmu-ilmu alam relatif maju dalam analisis kuantitatif dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial. Lama sekali ilmu-ilmu sosial terpaku dalam tahap kualitatif karena yang dihadapi adalah soal pengukuran ini. Terlepas dari masalah yang serius ini, masalah yang lebih penting bagi ilmu-ilmu sosial adalah apakah ilmu-ilmu sosial akan menuju ilmu yang bersifat kuantitatif atau tidak? Sekiranya jawabannya adalah ya, maka tak ada jalan lain selain menghadapi masalah dalam soal pengukuran tersebut dan bukan berpaling kepada pengkultusan yang eksklusif seperti pembentukan dunia ilmu-ilmu sosial yang berdiri sendiri. Sekiranya teori ilmu-ilmu sosial merupakan alat bagi manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapi, seperti juga ilmu-ilmu alam, maka mau tidak mau jawaban yang diberikan ilmu-ilmu sosial harus makin bertambah cermat dan tepat. Untuk mengkaji suatu masalah sosial secara cermat dan tepat, maka hukum penawaran dan permintaan yang bersifat kualitatif tidak lagi memenuhi syarat. Hukum yang menyatakan bahwa kalau penawaran turun sedangkan permintaan tetap, maka harga akan naik tidaklah memungkinkan bagi kita untuk menghitung derajat kenaikan inflasi secara kuantitatif. Jelaslah bahwa ilmu termasuk ilmu-ilmu sosial harus berkembang ke arah ilmu kuantitatif kalau mau mempertahankan diri sebagai pengetahuan yang fungsional dalam peradaban manusia. Untuk itu, memang diperlukan usaha yang lebih sungguh-sungguh dari ilmuwan bidang sosial. Makalah pengukuran yang rumit dan variabel yang relatif banyak membutuhkan pengetahuan matematika dan statistika yang lebih maju dibandingkan ilmu-ilmu alam. Disinilah justru ironi dan kontradiksinya yang terjadi dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial. Menghadapi kesukaran dalam pengukuran ini, maka ilmu-ilmu sosial justru bertindak regresif dan membentuk dunianya sendiri yang makin menjauhkan diri dari kajian matematika dan statistika. Sistem pendidikan telah dipola sedemikian rupa sehingga justru yang kuat dalam matematika dan statistika malah disalurkan kepada ilmu-ilmu alam. Maka berkembanglah dua kebudayaan yang jurang perbedaannya dengan sengaja kita perlebar meskipun tanpa kita sadari sepenuhnya. Di negara-negara maju, kesalahan ini telah disadari dan ilmu-ilmu sosial mulai membenahi diri untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Secara sosiologis, maka terdapat kelompok yang memberi napas baru kepada ilmu-ilmu sosial. Mereka mengembangkan apa yang dinamakan ilmu-ilmu perilaku manusia atau behavioral science, yang bertumpu kepada ilmu-ilmu sosial, di mana perbedaan yang utama antara keduanya hanya terletak dalam keinginan untuk menjadikan ilmu-ilmu tentang manusia menjadi sesuatu yang lebih dapat diandalkan dan kuantitatif. Ilmu-ilmu perilaku manusia tidak lagi memusatkan pengkajiannya pada penyusunan teori secara deduktif sebagaimana yang sering terjadi dalam ilmu-ilmu sosial, namun penalaran deduktif digabungkan dengan proses pengujian induktif. Ilmu-ilmu perilaku manusia tidak lagi terpaku dalam adu argumentasi secara rasional mengenai teori mana yang benar, namun langsung mencari pembuktian empiris sebagai wasit yang bersifat final. Perkembangan itu sangat menggembirakan dan bersifat sangat menunjang kemajuan ilmu-ilmu sosial. Dewasa ini, ilmu-ilmu sosial atau ilmu perilaku manusia telah mulai memasuki tahap kuantitatif. Ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang paling pertama memasuki tahap ini dan tak dapat dipungkiri bahwa sekarang ini ilmu ekonomi merupakan ilmu kuantitatif yang par excellence. Psikologi dan sosiologi juga telah memasuki tahap ini dan sedang diikuti ilmu-ilmu sosial lainnya. Adanya dua kebudayaan yang terbagi ke dalam ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial ini sayangnya masih terdapat di Indonesia.
Hal ini dicerminkan dengan adanya jurusan pasti alam dan sosial budaya dalam sistem pendidikan kita. Sekiranya kita menginginkan kemajuan dalam bidang keilmuan yang mencakup baik ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, maka dualisme kebudayaan ini harus dibongkar. Pembangkitan jurusan berdasarkan pasti alam dan sosial budaya harus dihilangkan. Adanya pembagian jurusan ini merupakan hambatan psikologis dan intelektual bagi pengembangan keilmuan di negara kita. Sudah merupakan rahasia umum bahwa jurusan pasti alam dianggap lebih mempunyai prestis dibandingkan dengan jurusan sosial budaya. Hal ini akan menyebabkan mereka yang mempunyai minat dan bakat baik di bidang ilmu-ilmu sosial akan terbujuk memilih jurusan ilmu-ilmu alam karena alasan-alasan sosial psikologis. Di pihak lain, mereka yang sudah terkontak dalam jurusan sosial budaya dalam proses pendidikannya kurang mendapatkan bimbingan yang cukup dalam pengetahuan matematikanya untuk menjadi ilmuwan kelas 1 yang sungguh-sungguh mampu.